Puji Tuhan, saudara-saudari, suatu negeri dengan gandum dan jelai, suatu negeri, negeri ini hari ini adalah gerejanya. Dan di zaman yang akan datang menjadi kerajaan 1000 tahun yang rampung dalam Yerusalem baru. Tetapi hari ini negeri ini adalah gerejanya. Di dalam negeri ini banyak gandum. Awalnya gandum ini adalah satu, tetapi kemudian gandum ini berkembang biak menjadi banyak gandum. Kita harus ingat perkara ini ya. Kristus adalah gandum, kita pun juga adalah gandum. Karena itu kita harus hidup sebagai gandum. Gandum adalah Kristus yang dibatasi. Ya. Saudara-saudari, saya ingin membagikan sesuatu yang penting, yaitu keinsanian Kristus. Ketika Kristus yang adalah Allah berinkarnasi, dia memiliki keinsanian. Ya, sebelumnya dia tidak memiliki keinsanian. Tetapi ketika dia berinkarnasi, dia diberikan keinsanian. Nah, keinsanian ini adalah hayat jiwanya. Ya. Tadinya dia tidak punya suke, tetapi ketika dia berinkarnasi, ya dia memiliki suke, hayat jiwa yang alamiah. Ya. Mungkin saudara-saudari heran, kenapa dikatakan bahwa keinsaniannya ketika dia berinkarnasi adalah hayat alamiah. Jadi bukan hanya kita yang memiliki hayat alamiah, Kristus pun memilikinya ketika dia berinkarnasi. Dan hayat alamiah ini selama 30 tahun ya, itu penuh keterbatasan juga, sama seperti kita. Hayat alamiah yang dimiliki oleh Kristus, oleh Allah itu adalah hayat alamiah yang terbatas. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata ya bahwa tentang kebangkitan hari kedatangannya nanti, dikatakan malaikat-malaikat juga tidak tahu kapan waktunya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya.
Bahkan Kristus berkata, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Anak pun, yaitu Yesus Kristus, tidak tahu. Nah, sebetulnya yang tidak tahu ini adalah hayat alamiah Kristus yang dia dapatkan ketika dia berinkarnasi. Ya, tentunya di dalam gandum ini ada Allah, ada Kristus yang sebagai Allah. Bagi Kristus yang sebagai Allah, tidak ada sesuatu pun yang rahasia. Tetapi bagi hayat alamiah Kristus, ya, tanggal dan waktunya itu dia tidak tahu, karena hayat alamiahnya itu sama, terbatas. Tetapi jangan berpikir bahwa hayat alamiahnya ini berdosa, ya, atau mengandung sifat dosa, ya. Jangan berpikir seperti itu. Kalau dalam hal ini dia berbeda dengan kita. Hayat alamiah kita penuh dengan sifat dosa, tetapi hayat alamiah Kristus itu tidak berdosa. Tetapi dia mengenakan daging. Ya, daging inilah yang bagian dari ciptaan lama. Tetapi persona daripada hayat alamiah Kristus itu tanpa dosa. Walaupun tanpa dosa, saudara-saudari, hayat alamiah ini terbatas. Itulah sebabnya Ibrani 5 ayat 8 mengatakan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar. Saudara-saudari, pernah gak menyadari bahwa hayat alamiah Kristus pun belajar gitu. Dia bukan seperti bayi ajaib, ya, seperti di cerita-cerita mitos itu. Begitu lahir langsung jadi manusia super gitu, ya. Enggak. Ibrani 5 ayat 8 dikatakan ia belajar. Dan kita tahu sekarang 30 tahun pertama itu dia belajar gitu. Ya, Ibrani 5 ayat 8. Sekalipun ia adalah anak, dia telah belajar. Saudara-saudari, yang belajar ini adalah hayat alamiahnya. Walaupun tanpa dosa, ya, dia hanya memikul dosa, ya, gitu. Walaupun tanpa dosa di dalam esensinya, tetapi dia belajar karena hayat alamiahnya itu terbatas. Nah, kemudian setelah 30 tahun, dia melayani 3,5 tahun, lalu dia mati dan dikubur. Setelah dikubur, di dalam kuburan itulah terjadi pemisahan. Ya. Dikatakan pemisahan ini sebetulnya pembebasan. Kalau Anda misalnya dikurung di suatu kurungan, bercampur aduk dengan hal-hal yang ada di dalamnya, suatu hari Anda dibebaskan dari kurungan. Itu sama dengan dipisahkan. Nah, Kristus pun demikian, dia dipisahkan dari apa? Dari daging yang dia kenakan.
dagingnya dihukum. Roma 8 ayat 3 itu. Dibiarkan tetap tinggal di dalam kubur, tetapi hayat alamiahnya yang terbatas itu, ya, hayat alamiah siapa? Hayat alamiah Kristus yang terbatas itu dipisahkan dari daging dan dibawa ke dalam kebangkitan. Itu prosesnya 33 tahun setengah. Dan sekarang, saudara-saudari, hayat alamiahnya Kristus telah diilahikan. Telah menjadi ilahi insani. Dan inilah gandum itu. Jadi hari ini, hayat alamiahnya Kristus itu tidak terbatas lagi gitu. Hari ini bagi Kristus hayat alamiahnya itu tidak lagi terbatas. Ya, sebetulnya bukan hayat alamiah lagi disebutnya, tetapi hayat ilahi insani. Gitu. Tadinya adalah hayat alamiah selama 33,5 tahun. Tetapi melalui dikubur dan dibangkitkan, hayat alamiah ini menjadi hayat ilahi insani. Nah, insaninya tadinya terbatas, gitu ya. Nah, sekarang tetap ada keinsaniannya, tetapi sudah dibawa kepada ketidakterbatasan. Nah, hayat yang tidak terbatas ini sekarang telah bersifat insani, sehingga cocok untuk tinggal di dalam kita, insan-insan ini. Itulah prosesnya. Jadi hari ini keinsanian Kristus tidak terbatas. Ya. Dia tinggal di dalam diri kita bukan sebagai Allah, tetapi sebagai manusia Allah. Hayatnya yang ada di dalam kita bukan ilahi, tetapi ilahi insani. Dan hayat ini tidak terbatas. Poin saya adalah inkarnasi Kristus di dalam seorang bayi yang bernama Yesus, yang diproses 33,5 tahun, itu sedang diulang kembali gitu, di dalam kita. Ketika Kristus masuk ke perut Maria, lahir seorang anak, itulah inkarnasi Kristus. Dan itu sedang diulang kembali di dalam kita. Ya, memang kita menerima hayat secara waktu ketika kita mungkin sedang berumur 20 tahun, 25 tahun. Tetapi sesungguhnya dari sudut pandang kekekalan, ya, kita itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kelahiran kita dari ibu kita pun itu sebetulnya satu pengulangan dari inkarnasi Kristus di dalam perut Maria. Sampai lahir, sampai besar. Itu semua adalah diulangi kembali di dalam kita. Nah, saya ingin mengesankan ini kepada saudara-saudari. Ya. Itulah tadi dikatakan di FKKP bahwa dia masih berinkarnasi hari ini. Dulu di dalam diri Yesus satu orang Yesus, Kristus terbatasi. Hari ini
Sama di dalam kita yang udah banyak orang, sama Kristus pun dibatasi gitu. Bukan hanya kita yang dibatasi. Jadi ketika kita kembali ke dalam roh, bersatu dengan Dia, ya, melalui kita menyeru nama Tuhan, Tuhan Yesus, aku bersatu dengan dirimu, maka kita menjadi Kristus yang terbatasi. Ya. Di dalam hayat alamiah kita, daging yang akan disingkirkan. Kalau Kristus secara individu sudah mengalami kebebasan dari cangkang dagingnya. Tetapi kita belum. Kita pun harus melewati proses yang Yesus lewati selama 33,5 tahun. Ya. Untuk dibebaskan dari cangkang daging ini. Itu, saudara-saudari. Ya. Itulah makna dari ayat yang seringkali dipakai oleh saksi Yehova untuk menyerang keilahian Kristus. Matius 24 ayat 36, ketika Tuhan berkata, anak pun gak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya. Hayat alamiahnya terbatas ketika dia mengatakan itu. Karena dia dikatakan dalam Ibrani, dia sedang belajar gitu. Ibrani 5 ayat 8. Sebagai anak. Ya, hayat alamiahnya sedang belajar gitu. Jadi kalau kita nggak mau belajar, apakah kita lebih hebat dari Yesus? Tetapi saya percaya, ya, ketika Yesus ini telah mencapai kematangannya di usia 30 tahun, melewati pelayanannya 3,5 tahun. Ya, ini hanya keyakinan subjektif, nggak ada ayatnya ya. Saya hanya bertanya apakah saat itu dalam kematangannya, apakah dia keinsaniannya tetap belum tahu itu kapan kedatangannya? Ya nggak tahu juga. Tetapi saya yakin hari ini hayat alamiahnya dulu itu, keinsaniannya sudah diilahikan, sudah tidak alamiah lagi. Maka sebagai anak dia dalam keilahian dan keinsanian tidak ada rahasia lagi buat dia. Karena dia sudah menjadi tidak terbatas. Baik secara keilahian sudah pasti maupun keinsaniannya. Tidak terbatas. Dan sekarang sedang diulang kembali, berinkarnasi kembali di dalam banyak gandum-gandum. Proses 33,5 tahun itu sedang diulang kembali di dalam diri kita. Dan Ibrani 5 ayat 8 mengatakan dia belajar. Ya, kita pun belajar. Gitu. Ya, istilah belajar di sini mengandung makna berlatih. Gitu. Saya percaya Tuhan Yesus sendiri melatih rohnya. Terus. Selama 33,5 tahun itu. Nah, kita juga harus kalau ingin mengalami kebebasan dari cangkang alamiah ini. Cangkang daging ini. Menjadi gandum-gandum yang matang. Tuhan berkata, oh betapa susah hatiku. Sebetulnya menurut teks aslinya, kalau saudara-saudari baca kamusnya, itu teks asli panjang itu penjelasannya. Di sana tuh mengandung penderitaan. Bahkan kalau di Google Translate itu versi bahasa Inggrisnya dikatakan betapa susah payah. Susah payah. Susah payah kalau menurut
kamusnya itu mengandung banyak penderitaan, kekangan, tetapi semua kesulitannya itu, susah payah Kristus ini, itu semua mengandung makna pembatasan karena dibatasi. Jadi Tuhan Yesus bukan berarti dia tidak pernah merasa susah, saudara-saudari. Ya. Jadi kalau kita masih merasakan betapa susahnya, itu wajar karena kita sedang mengulangi kehidupan Yesus. Gitu. Yesus pun demikian. Dia begitu bersusah payah, menderita ketika dia mengenakan cangkang itu. Kita pun juga sekarang seperti itu. Jangan merasa heran, jangan merasa bahwa kita ini harus gembira sepanjang waktu. Bukan. Tetapi susah payah di sini tidak bertentangan dengan sukacita. Itu terjadi bersamaan. Saudara-saudari. Kalau nggak ada sukacitanya yang dianugerahkan, nggak akan kuat kita. Itu terjadi bersamaan. Tetapi poin saya adalah hari ini, ya, Yesus secara individu sudah melewati prosesnya. Dan akhirnya menghasilkan satu hayat ilahi insani. Kemudian proses yang dilewati Tuhan Yesus sedang diulangi kembali di dalam kita melalui masuknya hayat ilahi insani itu ke dalam kita. Diulangi kembali sampai kita pun nanti akan dibebaskan, dipisahkan dari daging, cangkang daging ini. Inilah suatu gambaran dari satu kata yang kita bahas pagi ini, yaitu gandum, ya. Hari ini negeri itu sudah ada, saudara-saudari. Negeri itu adalah gereja. Dan di dalam gereja itu isinya gandum-gandum, saudara-saudari. Ya, jadi saya menyampaikan penjelasan ini pagi ini adalah untuk semakin memperlengkapi, karena ya ada banyak saudara-saudari kita di lokal-lokal kita, di berbagai lokal juga membahas FKKP. Ya, sudah banyak saya juga mendengarkan pembahasan-pembahasan saudara-saudari kita. Ya, sungguh sangat indah, sangat baik, dan pagi ini saya memberikan satu penjelasan yang bersifat memperlengkapi visi kita mengenai gandum ini. Ya. Jadi saudara-saudari, selama 30 tahun keinsanian Kristus, yaitu hayatnya yang alamiah tetapi tanpa dosa, itu diresapi oleh keilahian. Diresapi. Itu terjadinya prosesnya, ya, tidak sekaligus. Membutuhkan 30 tahun di dalam diri Yesus. Ya, di dalam diri kita pun saya percaya, ya, kekuatan hayat itu bisa juga sama di dalam diri kita. Kita tidak perlu waktu yang lebih banyak, nggak perlu.
Saya percaya itu karena kekuatan hayatnya sama. Ya. Bahkan ada roh yang diintensifkan 7 kali. Saya percaya saudara-saudari yang umurnya sudah cukup lanjut masih ada kesempatan ya untuk penuh Kristus secara memadai dan relatif, tetap dapat menjadi pemenang, tetap masuk kerajaan 1000 tahun. Ya, karena di dalam kerajaan 1000 tahun memang situasinya belum semua sama rata. Ada yang memerintah 5 kota, 10 kota. Artinya yang penting matang. Tidak perlu super matang kayak Watchmeni atau Paulus juga. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Watchmeni Paulus mungkin merajanya 10 kota. Ya kita mungkin lebih sedikit, gak masalah. Yang penting matang. Ada kesempatan. Ya karena hari ini bukan kita yang berusaha untuk matang. Dialah yang berinkarnasi di dalam kita. Ya, itu yang membuat kita bisa seperti Yesus. Banyak orang Kristen tidak melihat ini. Mereka berusaha dengan kekuatan sendiri. Kita tidak. Kita melalui proses pematangan, melalui prinsip inkarnasinya. Dia sedang mengulangi inkarnasinya di dalam diri kita. Pasti bisa kita matang. Ya, kuncinya adalah berlatih. Ingat Ibrani 5 ayat 8. Yesus pun juga belajar gitu. Masa kita nggak mau belajar? Jadi kalau Anda tidak matang itu penyebabnya adalah Anda tidak berlatih. Ya. Dan kita tahu kita butuh banyak pelatihan, saudara-saudari. Ya istilah melatih roh itu adalah rangkuman saja dari banyak aktivitas. Ya, bukan hanya sekedar kita menyeru nama Tuhan, doa baca pribadi. Kita perlu ada banyak sidang-sidang, penggenapan, persekutuan dengan saudara-saudari. Pelayanan pun merupakan latihan roh. Mengunjungi saudara-saudari, merawat 1-2 orang. Itu semua perkara belajar, perkara berlatih, saudara-saudari. Jikalau kita tidak mau belajar ya artinya saudara-saudari kita mungkin akan mengalami kerugian 1000 tahun. Minggu lalu nasihatnya apa? Takutlah akan Tuhan. Kalau Anda tidak takut, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, maka itu kondisi yang tidak normal. Itu kondisi yang sedang sakit. Perlu berdoa, Tuhan, buatlah aku takut, Tuhan. Takut tidak dapat masuk kerajaan 1000 tahun. Hari ini di dalam negeri yang baik ini, hidup gereja, saya sebagai gandum mau melewati proses belajar, berlatih sama seperti Yesus. Matang di negeri yang baik dalam hidup gereja hari ini, sehingga bisa menikmati negeri yang baik di zaman kerajaan 1000 tahun. Amin. Ya, mohon maaf waktu yang saya pakai cukup banyak, tetapi masih ada waktu. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Mari manfaatkan waktunya. Tuhan Yesus, silahkan. Amin. Tuhan Yesus, mari.
Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan. Jadi yang kemarin dan hari ini itu masih poin A dan B ya. Yaitu Allah yang tidak terbatas masuk ke dalam manusia yang terbatas, keinsanian Kristus menjadi cangkang yang menyembunyikan keilahiannya. Nah, tadi saya menyampaikan sesuatu yang sifatnya memperlengkapi, menambah, memperluas. Silahkan saudara-saudari. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Boleh membagikan yang lain, boleh yang tidak saya singgung di FKKP hari ini, boleh bagikan. Silahkan. Oh Tuhan Yesus, Dia masih berinkarnasi hari ini. Saudara-saudari, Dia masih berinkarnasi hari ini. Sampai kapan? Sampai Dia kembali dibebaskan dari cangkangnya, tetapi secara korporat. Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu secara individu melewati proses sampai akhirnya dibebaskan dari cangkangnya secara individu. Artinya dia masuk kembali ke dalam tubuhnya, mengulangi kembali proses inkarnasi ini secara lebih besar, korporat. Dia masih berinkarnasi hari ini, saudara-saudari. Karena tubuhnya hari ini masih membatasi dia. Sampai di kelompok pertama Tuhan mendapatkan sebagian orang-orangnya menjadi manifestasi daripada Kristus korporat di zaman 1000 tahun. Tahap pertama. Tetapi dirampungkan di Yerusalem baru secara keseluruhan, totalitas. Dia dilepaskan dari cangkang tubuhnya. Dan akhirnya keinsanian, keilahian ini benar-benar terpisah dengan cangkang daging menjadi Kristus korporat sampai kekal menggembalakan bangsa-bangsa. Amin. Silahkan. Ini kenapa? Apakah sulit pembahasannya? Silahkan saudari. Amin. Amin. Ya, silakan saudari Dia, kemudian saudari Ning. Baik. Amin, puji Tuhan. Saya juga merenungkan ya, saat Tuhan masuk gitu ya, Dia sang insani ilahi ini yang sudah mengalami kebangkitan ini, keinsaniannya juga sudah tidak terbatasi ya. Dia sang sudah melewati 33,5 tahun dan dia
mengalami mati, bangkit, dan dia sekarang masuk ada di dalam diri saya gitu ya. Namun di dalam aspek saya memang masih mengenakan hayat alamiah gitu ya. Saya masih terbatasi. Dari aspek saya perlu, tadi dikatakan saya perlu berlatih atau belajar untuk mengalami keterbatasan ini. Saya perlu tidak meronta, melainkan menyangkal diri saya. Saya perlu bersatu, melatih roh saya dengan diri Tuhan, sehingga saya pun teresapi gitu ya dengan hayat ilahinya. Dan saya pun sedikit demi sedikit akan mengalami suatu pembebasan gitu ya. Namun saya juga merenungkan, Tuhan, Engkau di dalam diri saya ini sebagai Allah yang tidak terbatasi, juga terbatasi gitu ya oleh diri saya, oleh hayat alamiah saya gitu ya. Kalau saya tidak mau berlatih, saya tidak mau belajar, Kristus pun juga terbatasi gitu. Dia mau bergerak, dia mau bertindak, dia mau dengan leluasa memimpin atau mengendalikan saya, dia pun juga terbatasi gitu ya. Tapi saya percaya memang saat itu mungkin saya tidak tunduk, saya tidak taat, saya tidak takut. Satu pihak saya memang rugi, saya tidak berlatih, tidak teresapi oleh diri Kristus, tidak teresapi oleh keilahiannya ini. Namun dia sang kuasa, sang pengendali ini pun juga pasti akan menaklukkan saya gitu ya. Kapanpun saat ini mungkin saya tidak mau berlatih, tapi mungkin 2 minggu, 2 tahun kemudian atau 1 bulan kemudian dia pasti mengendalikan saya gitu ya. Dia pasti menaklukkan saya. Dan kalau situasi ini benar-benar seakan-akan menekan saya, menyusahkan saya, membuat saya rebah di ribaannya, saat itulah dia menang gitu ya. Dan saya percaya memang roh yang diperkuat 7 kali ganda ini terus beroperasi gitu ya di dalam diri kita, menguatkan bukan lagi menguatkan hayat alamiah saya untuk tidak taat ya, tapi menaklukkan hayat alamiah saya. Amin. Jadi Kristus pun meraja gitu ya di dalam diri saya, dia pun menang dan ilahinya pun teresapi di dalam saya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Saudari Ning. Amin. Ya, amin. Oh Tuhan Yesus ya, dari tadi saya mau bicara tapi saya masih di dapur. Oh Tuhan Yesus ya, sungguh satu berita yang menggembirakan ya saudara, tapi ya bahwa hayat ilah itu sekarang ini masuk di dalam kita itu beserta hayat insaninya yang sudah mengalahkan maut. Ya, dia perlu masuk ke dalam kita sebagai hayat yang unggul ya, hayat yang ilahi dan insani di dalam kita, sehingga kita juga bisa menempuh kehidupan yang berkemenangan seperti ketika Tuhan Yesus menempuh kehidupan 33,5 tahun. Ya, ini suatu berkat bagi kita hari ini, dan penempuhan kehidupan yang seperti Yesus kembali berinkarnasi di dalam kita. Ini adalah suatu penempuhan hidup yang menyelamatkan kita hari ini, yang membebaskan kita dari hukum dosa dan maut di dalam kita, seperti yang Tuhan kerjakan. Memang kita hari ini juga masih perlu belajar ya, banyak belajar, karena Kristus sendiri ya sebagai anak juga belajar. Kita mau menjadi anak Kristus, menjadi insan itu perlu belajar sebagai anak insan. Nah, hari ini kita yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita menjadi anak Allah ya. Menjadi anak Allah ini juga perlu belajar ya. Cara belajar kita adalah bersatu dengan Tuhan yang hari ini sudah menjadi roh itu. Tanpa kita kembali ya bersatu dengan Tuhan untuk mempelajari kita tidak akan memiliki penghidupan yang seperti Tuhan, menempuh penghidupan yang terbatasi, yang tersalibkan ya sejak dia ada di dalam parungan. Oh Tuhan Yesus ya. Ucap syukur kepada Tuhan bahwa tadi saudara juga mengatakan bahwa kehidupan yang dibatasi dengan sukacita itu tidak dipisahkan gitu. Ada satu penderitaan, ada pembatasan di dalam kita, tetapi itu juga tidak mengurangi sukacita. Semakin kita ya, berarti itu semakin kita dibatasi, ada semakin sukacita itu yang besar di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, ini suatu penghiburan yang besar bagi saya, bagi kita semua. Puji Tuhan, saudari. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih ada satu orang, silahkan. Amin.
Tuhan Yesus, silahkan. Masih ada satu orang, boleh. Amin. Tuhan Yesus. Ya, inilah gandum itu ya. Satu butir gandum menjadi banyak butir. Proses yang dialami oleh satu butir gandum itu sekarang sedang diulangi di dalam gandum-gandum yang banyak itu. Semoga kita menjadi jelai. Jelai adalah yang matang duluan. Nanti kita akan memasukinya ya. Boleh kalau masih ada 2 menit, satu orang silahkan. Ada enggak? Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan Saudari Indrawati. Amin. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, penjelasan mengenai Yesus sebagai perumpamaan sebagai gandum ini sangat bagus ya, sangat menjelaskan, sangat membuat mengerti. Makanya ditulis di dalam Alkitab bahwa Yesus ikut merasakan, bahwa Yesus juga ikut merasakan kelemahan kita ketika Yesus menjadi manusia, dan dia juga mengalami pencobaan, hanya saja tidak berbuat dosa. Lalu dikatakan juga bahwa ketika kedatangan Tuhan kembali itu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa. Itu semua menjelaskan bahwa Allah Tritunggal itu jelas gitu. Sedangkan kalau di denominasi ini dikatakan nggak mungkin, itu berarti Allah bicara kepada diri sendiri gitu ya. Tapi dengan perumpamaan bahwa Yesus dibatasi dengan cangkang itu sangat jelas menunjukkan bahwa ketritunggalan itu nyata gitu. Yeah. Bahwa itu tidak terpisahkan. Proses ini sangat indah dan sangat mulia ya, pekerjaan Allah itu di dalam Yesus. Dan itu Allah ingin supaya kita, kaum saleh, orang percaya ini mau berlatih seperti anaknya juga berlatih sampai mendapatkan sama-sama korporat masuki kerajaan 1000 tahun itu. Syukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat visi negeri dengan gandum dan jelai. Kami mau pelajaran-pelajaran ini bisa diterapkan ke dalam kami, Tuhan. Jangan hanya menjadi pengetahuan saja, tetapi benar-benar menerangi kami untuk langkah-langkah hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami harus belajar. Kami harus berlatih agar proses yang Yesus jalani juga kami jalani, kami alami sampai akhirnya di zaman ini, Tuhan. Kami boleh mengalami kematangan dan dipisahkan dari cangkang daging kami di zaman kerajaan yang akan datang.
Amin. Tuhan, sungguh kami perlu dirimu memimpin kami, latihan kami. Ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami perlu dirimu. Amin. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. 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 Tuhan Yesus. Amin. Amin.